Video kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah mengenai sebuah bangunan super megah dan indah yang sengaja dibangun atas perintah dari seorang raja Mesir yang tak lain tak bukan bangunan megah tersebut bernama piramida. Namun di sini kita akan mengulas sejarah tentang piramida dalam sudut pandang sains dan Islam. Piramida Agung Giza adalah piramida yang paling terkenal di Mesir pada tahun 2008. Para ilmuwan telah menemukan banyak piramida di Mesir dengan jumlahnya diperkirakan antara 118 sampai dengan 138 piramida. Mulai dari yang berukuran kecil, sedang, dan sangat besar. Nah, piramida Agung Giza adalah piramida terbesar dari kesemuanya dan lebar piramida ini adalah 230 meter dan tingginya 146 meter dan diperkirakan dibangun pada tahun 2580 sebelum Masehi. Fungsi dari piramida sendiri adalah sebagai monumen dan makam para raja-raja Mesir. Konon kabarnya ketika raja-raja Mesir meninggal dunia, jasadnya akan diawetkan dan disimpan di dalam piramida beserta dengan harta-harta yang ditinggalkannya. Luar biasanya, piramida ini dibangun dengan struktur balok bebatuan yang ditumpuk-tumpuk hingga menyerupai bentuk 5 segi 4. Satu balok ini teman-teman, beratnya bisa mencapai 3 sampai dengan 50 ton. Itu kalau dikira-kira beratnya hampir seberat setengah bangunan rumah yang berada di Indonesia. Dan di piramida ini teman-teman, dibangun dari susunan 2,3 juta balok batu karena begitu megah dan kompleksnya bangunan ini. Sebuah piramida dibangun dalam waktu 2 tahun lamanya. Teman-temanku seiman, seorang sejarawan Yunani bernama Herodotus pernah mengunjungi piramida besar pada tahun 450 sebelum Masehi. Ketika itu Herodotus melakukan penelitian di sana. Dia menyimpulkan bahwasanya sebuah piramida dibangun oleh ribuan budak yang dipaksa bekerja atas perintah dari sang raja, yaitu Fir'aun. Dan sejak saat itulah rumor ini mulai tersebar di mana-mana. Tapi kemudian hari pendapat Herodotus ini terbantahkan. Ternyata teman-teman, menurut para sejarawan modern, piramida ini dibangun oleh 20.000 sampai dengan 30.000 tukang batu. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidang perbatuan. Kemudian ada juga insinyur, arsitek, surveyor, dan pengrajin lainnya yang merencanakan untuk membangun piramida ini. Selain itu, ada lebih dari 100.000 pekerja konstruksi yang dilibatkan selama proses tersebut. Nah, di sini ada seorang tokoh jenius yang mengambil peran besar dalam pembangunan piramida ini. Orang ini adalah orang yang penting dari proses pembuatan piramida, bahkan karena saking pentingnya, namanya sampai 6 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Tokoh ini bernama Haman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berkata Fir'aun, "Wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, supaya aku bisa melihat Tuhanmu Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya sebagai seorang pendusta." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 36 sampai dengan 37. Di Al-Quran sendiri dikisahkan bahwasanya Fir'aun memerintahkan Haman untuk membuatkan piramida, dan Haman sendiri adalah seorang penasihat kerajaan yang memiliki kepintaran yang luar biasa. Tapi teman-teman, umat Kristen menghina Al-Quran karena di Bible mereka disebutkan bahwasannya Haman adalah seorang pembantu raja di masa kerajaan Babilonia. Dan sedangkan di Al-Quran, Haman adalah pembantu Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan menurut penelitian ahli sejarah, Profesor Maurice Bucaille mengatakan nama Haman tidak ditemukan dalam sejarah Fir'aun dan dilupakan karena bahasa hieroglifnya telah dilupakan. Namun ketika Profesor Maurice mencari nama Haman di dalam kamus besar bahasa hieroglif, ia menemukan bahwa
nama Haman adalah seorang yang pernah hidup di istana Fir'aun, sebagaimana kepala staf ahli pahat batu, dan orang yang bertanggung jawab atas bangunan-bangunan besar milik Fir'aun pada masa itu. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya menjelaskan bahwa Haman adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam kerajaan Fir'aun. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas bangunan-bangunan milik Fir'aun. Teman-temanku seiman, Fir'aun atau sebutan lain dari Raja Mesir bukanlah nama untuk satu orang saja. Di dalam sains modern dikatakan di sana bahwasannya ada sekitar 10-15 Fir'aun yang pernah berkuasa di Mesir. Adapun nama Fir'aun yang hidup sejaman bersama dengan Nabi Musa adalah Al-Walid bin Mushab bin Ar-Royan yang berasal dari Bani Amalek, atau dalam bahasa lain dia disebut dengan sebutan Ramses II. Sejauh ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sejaman dengan Musa alaihissalam. Dia adalah wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun, menjadikan dia sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Teman-temanku seiman, kembali lagi, bagaimana caranya membangun sebuah piramida yang besar itu? Padahal teknologi zaman dahulu tidaklah secanggih saat ini. Ajaibnya, sebelum para ahli sejarawan modern melakukan penelitian, Al-Quran jauh-jauh hari sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya piramida Mesir ini dibangun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah wahai Haman untuk tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku pembangunan yang tinggi, supaya aku dapat melihat Tuhanmu, Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat ke-38. Jadi Al-Quran jauh-jauh hari sudah menjelaskan bagaimana balok-balok batu yang beratnya sampai 50 ton itu disusun hingga jadi piramida. Para sejarawan dan peneliti begitu sibuk mencari tahu bagaimana orang zaman dahulu membuat piramida, tapi penjelasan tersebut sudah ada di Al-Quran. Tanah liat itu atau lumpur itu dikumpulkan, lalu dibawa sedikit demi sedikit tanah liat itu naik ke atas piramida. Kemudian dilakukan proses pembakaran di sana, maka jadilah balok-balok batu yang bobotnya 50 ton. Malahan teman-teman, ada seorang sejarawan dulu berpendapat balok-balok batu itu diangkat naik ke atas piramida oleh hewan-hewan besar seperti gajah atau kereta kerbau. Dan ada juga yang berpendapat yang membuat piramida adalah manusia-manusia raksasa yang hidup pada masa lalu. Bukankah terdengar aneh? Padahal pendapat ini berasal dari seorang yang sangat terpelajar. Tapi lihatlah teman-teman, bahkan Al-Quran bisa lebih sainis dan logis dalam menjelaskan bagaimana piramida itu dibangun. Lalu teman-teman, ilmuwan modern bernama Profesor Joseph Davidovic melakukan penelitian tentang bagaimana piramida Giza Mesir ini dibangun. Dia menemukan sebuah jejak reaksi cepat. Batu itu terbuat dari lumpur atau tanah liat. Nah, sebelumnya pakar geologi dahulu belum bisa menentukan tentang pembedaan mana yang batu alam dan mana yang batu buatan. Tetapi dengan peralatan yang canggih sekarang ini, Profesor Joseph bisa membedakan itu semua. Maka terungkaplah bagaimana sebenarnya batu piramida itu dibuat, dan itu sesuai dari apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, tujuan dari Ramses II atau Fir'aun zaman Nabi Musa membuat piramida adalah ia mau naik ke tempat yang tinggi untuk melihat dan membuktikan apakah di atas langit sana ada Tuhan Nabi Musa atau tidak. Karena Fir'aun ini teman-teman dikelilingi oleh orang-orang yang jenius dan pintar, makanya ia menjadi sombong dan mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan. Dan untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain Fir'aun, makanya dia mau menaik ke atas untuk melihat Tuhannya, yaitu Musa.
Bahkan tak hanya itu, setelah Fir'aun naik ke atas, ia membohongi kaumnya dengan memanah ke atas langit untuk membunuh Tuhannya Musa, yang sebelumnya anak panah tersebut telah dilumuri darah oleh Fir'aun. Teman-temanku seiman, bagaimana mungkin Al-Quran yang telah diturunkan sejak 14 abad yang lalu bisa menjelaskan secara eksplisit tentang bagaimana piramida Mesir ini dibangun? Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tak pernah ke Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul bernama Muhammad SAW. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah sejarah tentang piramida Mesir dari sudut pandang Islam. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.